Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, di sini ada guru kita semua yang alhamdulillah pada malam hari ini akan mengisi hikmah ya, ngaji bareng di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas tentang hikmah di dalam bulan Sa'ban. Akan tetapi sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Samsi, bisa dipanggil nama akrab yang dipisah. Jadi perkenalkan, ini juga guru kita semua sekaligus sebagai orang tua kita di pondok yang siap bolak-balik dari Peraya menuju ke Pondok Bundir dari Tangkuk. Beliau bolak-balik mengajar ilmu nahu, bahasa Arab, tajwid dan lain-lain. Beliau juga siap mengajar santri, berutut yang sendiri sebagai murid. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan belajar bareng sesuai dengan tema yang sudah disediakan Ustaz. Ya, ini adalah hikmah di dalam bulan Sa'ban. Oh ya, belum saya sebutkan namanya dulu. Ya, nama beliau adalah Al-Ustaz Munif Profiki. Beliau asalnya dari Jawa, kemudian beliau juga sekarang diam di Peraya sambil bolak-balik di pondok kita tercinta ini di Bondir, Masyuriah Alif Sidian Sakum Bondir. Langsung saja kita Ustaz, materi yang pertama nanti langsung kita dengar. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan melontarkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hadal minan, wassalatu wassalamu ala badril hasan Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila masabihi zaman, amma ba'd. Para pemirsa yang beriman, yang mudah-mudahan rahimakumullah tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus santri, alumni Pondok Pesantren Bondir dan umumnya semua saudara-saudara kita seiman seislam yang ada di Pulau Lombok ini. Dan mudah-mudahan hafizakumullah juga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa yang budiman, sesuai dengan tema tadi, Hikmah di dalam bulan Sa'ban. Hikmah di bulan Sa'ban. Jadi di bulan Sa'ban ini adalah bulan sebagaimana kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita di malam ini kita sudah bertemu dengan bulan yang penuh harapan, yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, mulai dari ujung barat ke timur, dari selatan ke utara. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh kesabaran, atau bulan yang semuanya umat Islam dikarantina, dikasih pelajaran khusus oleh Allah dalam satu bulan ini. Kita tinggal mengambil hikmah-hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian termasuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan zuruk, yaitu cocok tanam. Kemudian bulan Sa'ban ini dinamakan bulan yang pengairan. Jadi kalau sudah menanam, kemudian kita airi di bulan Sa'ban ini, harus banyak-banyak amal-amal yang dipersiapkan untuk menguatkan ibadah-ibadah ketika nanti bertemu di bulan Ramadan. Alhamdulillah di bulan-bulan Sa'ban kemarin, alhamdulillah terutama wabil khusus para santri, kita gerakkan untuk saling belajar bersama, kemudian meramaikan masjid
dan bersih-bersih semuanya untuk menghormati bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jadi alhamdulillah di bulan Sya'ban ini kemarin jadi ada pengajian khusus wabil khusus, yaitu nisfi Sya'ban. Dan di nisfi Sya'ban ini adalah penuh berkah. Bahkan di dalam kitab termasuk Lailatul Qadar itu ada ulama yang mengatakan yaitu di dalam nisfi Sya'ban. Ada yang mengatakan ini yang masyhur adalah di bulan Ramadan. Jadi ulama simpang siur, kita tinggal menerima saja atau memilih mana kita yang diyakini. Kalau yakin di bulan nisfi Sya'ban ya tidak apa-apa. Yakin di bulan Ramadan juga mungkin lebih kita baik, karena kebanyakan orang yakin bahwa Lailatul Qadar yaitu jatuh pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 terakhir, yaitu mulai dari tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Bukan ini cuma hanya debat-debat saja atau gembar-gembur, tapi kita harus mengerjakan amal-amal sekiranya bagaimana kita mencapai, bukan cuma hanya renungan-renungan atau keinginan saja, tapi kita harus bekerja keras, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri supaya kita dapat mencapai Lailatul Qadar itu tersebut. Di bulan Ramadan di Sya'ban yaitu ada kita tradisikan oleh ulama-ulama kita untuk membaca Yasin sehingga 3 kali, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita ditambah oleh Allah dengan umur yang panjang, penuh berkah, penuh ibadah kepada Allah, kemudian sehat kita, mudah-mudahan juga kita dirawat oleh Allah sehingga kita mampu mengerjakan ibadah-ibadah, sehingga kita begitu sempurna mengerjakan ibadah kalau badan kita tetap sehat. Kemudian ilmu juga, kemudian juga tentang rizki kita, mohon kepada Allah mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah, yaitu rizki yang diharapkan yaitu rizki yang halal, berkah, sehingga membawakan ibadah kita murni, tulen, sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ini ada pertanyaan satu lagi, mengenai tentang bulan Sya'ban. Yang pertama adalah apa sih hikmah dari bulan Sya'ban itu sendiri? Di hikmah bulan Sya'ban tadi sudah saya sampaikan, yaitu banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika di nisfi Sya'ban beliau bangun, kemudian Rasulullah tidak ngasih tahu keluarga, Rasulullah langsung pergi ke suatu makam yang mana para sahabat, para keluarga beliau tidak tahu, sehingga semua keluarga Siti Aisyah dia bundar mandir, sehingga dia tanya ke Siti Fatimah, Sayyidati Fatimah, wahai Fatimah, katanya si Siti Aisyah, apakah ada baginda Rasul di sini? Fatimah juga, Siti Fatimah tidak. Dengan menjawab dengan tegas yaitu tidak ada. Sehingga semua sahabat, semua termasuk Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Ali bangun berduyun-duyun mencari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke kuburan Baqi, sehingga juga di sana beliau tidak ada, sehingga Sayyidina Ali menemukan sinar yang memancar ke atas. Di sanalah baginda Rasul. Biasanya kalau ada sinar ke atas, artinya baginda Rasul diam. Akhirnya dicarilah sinar itu, kemudian Rasulullah sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat, kemudian dibangunkan oleh Sayyidatina Fatimah untuk bangun. Sehingga itulah kemudian Rasulullah membiasakan di dalam bulan Sya'ban yaitu berpuasa di hari.
karena pahalanya sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah macam-macam diminta, yaitu pertama tentang umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi pertanyaan pertama. Selanjutnya biasanya di bulan Syaban itu kan kita ngaji Yasin bareng nih, Ustaz. Ya, ada di setiap masjid, di musola, bahkan di Pulau Lombok ini kan terkenal dengan Pulau Seribu Masjid gitu. Nah, kenapa di dalam bulan Syaban itu baca Yasin barengan? Bahkan kita dianjurkan melebihi atau minimal 3 kali. Kenapa demikian seperti itu, Ustaz? Yaitu ditradisikan oleh para ulama kita sebagai orang yang cinta ulama, apa yang sudah dibiasakan ulama kita hanya mengikuti, karena termasuk yang dikerjakan ulama yaitu adalah tentunya daripada amalan-amalan daripada sahabat, tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama kita, sehingga sebagai kita yang mencintai ulama maka kita wajib mengikuti apa saja yang dikerjakan oleh ulama kita, tuan guru kita, ustadz kita yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Jadi hikmah dari membaca Yasin tadi yaitu bermohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan oleh Allah, kemudian kesehatan kita tetap dijaga oleh Allah, ilmu kita tetap dijaga oleh Allah, kemudian termasuk rezeki itu diminta kepada Allah agar rezeki kita dulunya sempit, kesulitan, akan ditambah oleh Allah SWT. Karena di bulan Sya'ban ini adalah termasuk penutupan dari raport-raport kita. Ada rapotnya, Ustaz. Ada rapotnya. Saya kira di sekolah aja. Jadi raport-raport ini mengikuti yaitu raport-raport yang sudah ditentukan setiap bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini semua amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, disetor. Besoknya tanggal 16 ini jadi raport baru. Jadi makanya di dalam raport-raport baru itu ulama semua umat Islam harus berduyun-duyun mengisi raport-raport yang isinya bagus. Ibadahnya yang bagus, berjamaah yang bagus, taat kepada orang tua, mencari silaturahmi saudara-saudara kita, silaturahmi, kemudian teman-teman kita yang akrab, yang biasa dalam seperjuangan atau sekolah bareng atau mondok bareng, ini dicari agar karena silaturahmi itu mengandung hikmah yang besar. Jadi orang yang silaturahmi dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Kemudian ada pertanyaan. Ada lagi, Sas. Tadi kan di sini di bulan Syaban itu baca Yasin itu adalah tujuannya supaya berdoa. Padahal rezeki mau jodoh itu kan sudah ditentukan. Kenapa kita itu selalu sering berdoa? Padahal kita kan sudah ditentukan. Itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi sebetulnya takdir itu ada dua. Ada takdir itu namanya takdir syar'i, ada takdir itu takdir kauni. Takdir syar'i ini bisa dirubah sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu. Jadi semuanya itu bisa dihapus oleh Allah yang sudah ditentukan tadi, baik umur, ajal, kematian, jodoh, itu yang bisa dihapus oleh Allah. Tentunya dengan apa? Dengan doa. Karena di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan lainnya juga, terutama bulan Sya'ban ini karena penutupan buku dan akan menerima raport baru. Raport baru. Jadi raport baru ini harus diisi dengan doa-doa yang baik, sehingga orang-orang Islam semuanya berduyun-duyun ngaji Yasin, memohon kepada Allah. Itu adalah untuk merubah nasib. Nah, takdir syar'i ini bisa dirubah hanya dengan doa. Selain dari doa bisa. Bagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa Tuhan. Ada la yaruddul qada illa Tuhan.
Jadi ada dua hadis ini, ada qadar, ada qada. Jadi putusan Allah, ada takdir Allah. Jadi putusan ini qada ini termasuk qada syar'i, kemudian takdir juga takdir syar'i yang bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha, dengan kehendak Allah semua itu bisa dihapus. Wa yusbit wa indahu umul kitab, kadang-kadang ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Karena dia tidak mau berusaha. Sudah miskin tetap aja dia kerjanya lembek-lembek. Mau pahala yang besar tapi ibadahnya tidak pecus. Bagaimana? Tidak bisa dirubah oleh. Mau kaya raya, mau beli mobil tapi kerjanya tidak benar. Selalu dibebankan dengan beban-beban, capek, lesu, letih, lelah, lapar, macam. Jadi kita tidak bisa berubah untuk menambah rezeki kita. Kemudian umur juga begitu. Sudah dikasih umur oleh Allah tapi tidak pernah dirawat, hanya kerja saja. Akhirnya harus jamu Berarti harus balance. Ya harus dirawat badan kita. Ilmu juga begitu, harus dirawat, harus diamalkan. Kalau cuma belajar saja tapi tidak mengamalkan ilmu, ya percuma. Jadi kita punya ilmu sedikit, kita amalkan supaya ilmu kita ini tetap menambah. Jadi ilmu yang sedikit ketika diamalkan maka dia akan menambah pengalamannya. Karena lain orang yang belajar dengan mengajar. Ketika mengajar, maka berusaha untuk memahamkan orang lain. Tapi kalau orang belajar, hanya ya belajar. Makanya di dalam taklim muta'alim itu diharuskan. Niat orang belajar mencari ilmu itu harus pertama niat syukur kepada Allah. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Artinya ingin mengajar. Zaka'un, iya. baik sun. Lain, itu syaratnya orang itu. Oh iya. Kemudian orang mencari ilmu harus mencari ridho, harus ingin meninggikan agama kita, harus mencemperlangkan agama kita ini sehingga agama Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh ulama-ulama kita, yaitu tugasnya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu yang menjadi pegangan ulama-ulama kita. Sabda baginda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarim akhlak, innama bu'istu la rahmatan. Diutus Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah diutus, saya diutus kata Rasul itu yaitu sebagai rahmat bagi semua alam. Bukan cuma manusia tapi makhluk-makhluk yang lain itu menjadi dapat rahmat, dapat belas kasih semua dari nabi-nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tugas nabi untuk banyak toleransinya terhadap makhluk-makhluk yang lain, baik itu sama-sama organisasi, baik itu sama-sama satu agama atau agama-agama yang lain, itu perlu juga ada rahmatan juga. Jadi kita tidak boleh telunati lain organisasi terus telunati, kemudian lain agama kita benci, nah, kita harus ada rahmatan. Jadi toleransinya orang ahli sunnah wal jamaah itu harus begitu tinggi, seperti yang diterapkan oleh termasuk Syekhina, saudara kita almarhum Tuan Guru Takiyuddin. Itulah pengeterapan ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa, termasuk Ki Hasyim Asy'ari, Hizbullah dan semuanya. Jadi di Lombok, di Pulau Lombok yaitu termasuk Tuan Guru yang mulia, Tuan Guru Tarmuzi Badruddin, termasuk Tuan Guru Hairi juga, termasuk Tuan Guru Faisal, semua Tuan Guru Taki. Jadi mudah-mudahan semua mereka ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan masih dipanjangkan umurnya. Amin. Kita dapat bergabung dengan mereka. Amin. Kemudian yang sudah meninggal mudah-mudahan dapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian takdir yang kedua yaitu takdir kauni. Takdir kauni ini tidak bisa. Walaupun doa bagaimana kita tidak bisa. Berarti contohnya matahari terbit dari timur. Dimohon kepada Allah supaya matahari terbit dari barat. Tidak bisa. Langit mau taruh dijadikan bumi, bumi mau dijadikan langit, tidak bisa. Dan itu sudah keberadaannya begitu. Jadi takdir yang bisa dirubah itu diminta kepada Allah dengan doa itu
yaitu termasuk takbir sapi. Nah, itulah tadi pemirsa, para teman-teman, bahwa pembahasan kita hikmah di dalam bulan Sya'ban. Tadi ada pertanyaan, ada yang sudah chat yang itu Ustaz, mumpung hari ini ada malam ini adalah bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang paling sering dipertanyakan sama masyarakat apalagi di daerah di rumah saya itu kan, biasanya kalau sudah lewat jam 12 malam, kalau kita ngaji tadarusan ngaji itu kita dimarahin, disuruh kecilin suara, padahal di bulan suci Ramadan ini kan 1 kali setahun. Terus apakah boleh kita ngaji sampai larut malam? Ngajinya ini ya boleh-boleh saja ngaji, walaupun sampai tidak pernah berhenti sholat waktu, tidak apa. Cuma caranya kadang-kadang yang salah. Jadi kita itu jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi tidak apa-apa ngaji. Padahal ulama-ulama yang dahulu ada yang hatam sampai belasan kali, puluhan kali, satu malam contoh. Termasuk kita sendiri ngaji malam. Tidak apa-apa. Tapi jangan mengganggu orang lain. Tapi kalau mengganggu orang lain sehingga mengganggu tidurnya orang lain, siangnya capek, tidak bisa istirahat gara-gara orang ngaji Quran, itu juga tidak boleh. Makanya di dalam hadis itu dikatakan oleh baginda Rasul, rubba qari'il Quran wa Qur'anu yalqa. Banyak orang yang mengaji Quran ke sana kemari, itu lete kata bahasa Lombok. Tapi Quran itu bukan memberikan rahmat, memberikan syafaat, tapi malah dia melaknat. Nah, apa? Caranya ya. Caranya itu ya. Kalau baca Al-Qur'annya benar, tapi caranya. Orang yang ngaji dan mendengar dapat pahala. Tapi kalau caranya salah, maka bukan pahala yang datang, tapi malah dosa. Kan kita dapat. Jadi kita harus niatnya baik dan caranya baik, benar. Tidak apa-apa ngaji Quran itu semalam suntuk, tapi jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Jadi kalau ada ada speakernya ya matikan aja speakernya ketika sudah jam 10 atau jam 9, karena biasa orang-orang kita ini, keluarga kita ini tidurnya agak banyak tidur. Tapi kalau tidurnya tidak tarawih itu kelebihan. Tidak apa-apa dia, biar bangun kalau bisa. Jadi perlu kita harus niat yang baik, kemudian cara-cara yang baik sehingga tidak mengganggu istirahat seorang. Dan juga penting, istirahat ini juga penting. Karena memang Allah menjadikan malam ini sebetulnya ya untuk sebagian untuk istirahat di atas gunung, supaya dia diam di rumah, tidak kemana-mana, istirahat. Jadi perlu sekali. Jangankan di orang kerja, dalam sholat aja ada sunnah yang duduk sebentar itu sholat sunnah istirahat. Jadi duduk sebentar itu pahalanya sedikit. Apalagi orang yang sudah kerja niat beribadah kepada Allah, kerja juga ibadah bukan cuma sholat. Semua kalau diniatin untuk ibadah kepada Allah maka ada nilainya, pahalanya. Jadi kalau kerja itu harus ada niatnya yang baik untuk apa? Mencari rezeki itu untuk ditaqawi ala ibadah. Sehingga nanti istirahatnya juga akan dapat pahala. Tapi kalau cari rezeki tidak niatin untuk ibadah maka tenaga kita sangat rugi, capek-capek tapi tidak ada nilainya bagi Allah. Lagi satu lagi Ustaz, ini yang mungkin yang terakhir mengenai sholat tarawih. Nanti yang selebihnya ini terakhir dulu untuk video kita pertama kali sama beliau ini. Ya, nanti kita bahas lagi selanjutnya pembahasan. Insya Allah beliau akan mengisi. Jadi pertanyaan terakhir niki masalah sholat tarawih. Kalau saya pulang dari Mataram ke Bonder ataupun dari Bonder ke rumah, niki di malam-malam orang itu berbondong-bondong untuk sholat tarawih.
Padahal kalau kalau di sholat jamaah ini kan tidak terlalu kayak sholat tarawih. Padahal sholat tarawih ini sunnah. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Saya bingung. Jadi ada suatu hadis ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarghabuna fi qiyami sahih Ramadan. Jadi Rasulullah itu sangat cinta. Jadi ragibun ini adalah fiil isim ya, fiil mutaaddi. Jadi kalau sesudahnya lafal ragibun itu an, maka maknanya benci. Tapi kalau yarghabuna fi qiyami, ada kalimat huruf jar fi, maka maknanya cinta. Jadi Rasulullah sangat mencintai membangun ketika bulan Ramadan itu datang. Di bulan Ramadan ini adalah penuh barokah, penuh janji-janji Allah, penuh jaminan, penuh pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh baginda Nabi, jadi setiap tarawih itu malam pertama itu seperti bayi yang keluar keluar dari kalangan, seperti bayi yang baru keluar dari rahim. Jadi sangat besar. Tambah ke belakang tambah besar. Seperti malam sekarang ini, kata malaikat, semua malaikat menyaksikan tanggal 14 itu dan menyaksikan orang yang tarawih, bahwa besok orang yang tarawih malam ini tidak akan dihisap. Kebalik, Ustaz. Ya, barisnya. Kalau tarawih ya, akhir-akhir ini kan, ini dulu kan full, sekarang sebetulnya ini ada hadis yang mengatakan ada yang namanya, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi Sayyidina Ali menceritakan, sehingga Sayyidina Umar bergagas untuk mengadakan sholat tarawih ini secara berjamaah. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar, kemudian nyampe Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar sendiri bergagas untuk mengumpulkan semua jamaah agar berduyun-duyun sholat tarawih secara berjamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Bahwa di haulal ars itu, di sekeliling ars itu ada yang namanya hadiratul ada sebuah tempat, yaitu yang terdiri dari nur, dan di dalamnya ada malaikat semua. Bila yiksi adadahum illallah. Di dalam itu ada malaikat yang sangat banyak, tidak terhitung dan tidak bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini turun minta izin kepada Allah, istadzanu rabbahum, minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi setiap malam-malam bulan Ramadan. Sehingga diizinin oleh Allah. Tujuannya apa malaikat tadi? Agar ikut sholat berjamaah bersama orang-orang yang tarawih di bulan Ramadan. Jadi itu alasan sholat tarawih itu lebih. Sehingga orang yang waman masahum atau masau, kemudian orang yang menyentuh malaikat itu, seandainya dia menyentuh tapi tidak kelihatan, kemudian atau tersentuh oleh malaikat, atau orang yang sembahyang ini tersentuh dengan menyentuh duluan sama malaikat yang ikut berjamaah, maka sa'adatan la yuski atau la yusko abada. Sehingga orang yang kena sentuh atau tersentuh oleh malaikat ini, maka dia akan mendapat keuntungan yang tiada tara. Sehingga bukan cuma itu, tapi tidak pernah akan celaka manusia ini kalau kena sentuhan malaikat selamanya. Ketika dia kena sentuh, tentunya orang-orang ini yang kena sentuh dan menyentuh ini orang-orang yang betul hadir ketika sholat tarawih ini, hadir hatinya kepada Allah, khusyuk. Mungkin kalau yang hadir yang tidak dapat menyentuh atau apalagi disentuh. Jadi maka usahakan dalam sholat tarawih ini kita khusyuk betul. Jadi jangan main-main. Kan orang sholat tarawih ini main-main, selawatnya main-main, jorak-jorak. Jadi jangan sampai, kita harus khusyuk betul. Supaya apa?
bisa disentuh malaikat atau kita menyentuhnya, sehingga mendapat keuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak termasuk orang yang celaka. Itu yang menjadi ketika Sayyidina Umar mendengar dari Sayyidina Ali ini sabda Rasul tadi, maka Sayyidina Umar bergagas untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah, sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Kemudian menyalakan lampu, kemudian memakmurkan masjid. Sehingga Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar wafat, tetap Sayyidina Ali ini ketika melihat masjid, selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga kemudian diisi dengan salat-salat tarawih dan lainnya, sehingga Sayyidina Ali berdoa, Allahumma nawwir qabr Umar. Jadi diterangkan itu di kitab Tambihul Ghafilin, mungkin 100 halaman 120. Jadi perlu saudara kalau mau jelas bisa dilihat kitabnya, namanya kitab Tambihul Ghafilin, kira-kira halaman 120, di atasnya bab tentang Yaum Asyura. Itu kemudian Sayyidina Utsman juga begitu, ketika bulan Ramadan memantau baginda Sayyidina Umar, melihat orang yang mendengarkan orang-orang yang ngaji Al-Qur'an, kemudian melihat orang-orang yang sedang memakmurkan masjid itu. Sehingga Sayyidina Umar juga wahakada Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman juga sama dengan Sayyidina Ali, berdoa Allahumma nawwir qabr Umar kama nawwara masajidana bil Qur'an. Itulah mungkin yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya ini kita mohon maaf apabila ada yang kurang pas bagi pemirsa yang budiman, bisa kita ditambah mudzakarah yang lain nanti pertemuan selanjutnya kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, atau apabila yang salah perlu kita protes apa. Nah, ini sangat senang saya kalau ada yang protes, karena kita masih ada yang bisa perbaiki. Kita jelaskan bisa kasihanlah sama kita. Ada yang peduli. Ada yang peduli. Jadi kita sangat senang apabila ada protes-protes, bacaan-bacaan atau hal-hal yang kurang menyenangkan atau hal yang kurang pas. Sangat terima kasih bagi saudara yang beriman. Mudah-mudahan orang yang memperingati kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mendengarkan bisa mengamalkan apabila kata-kata yang saya sampaikan itu baik, mungkin bukan datangnya dari saya, tapi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada kekurangan, itu mungkin dari kita sendiri. Jadi kita mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itulah tadi sangat panjang lebar ya, simpel. Jadi itu sudah dijelaskan tentang hikmah di dalam bulan Sa'ban, dan kita juga melontarkan pertanyaan dari teman kita mengenai bulan suci Ramadan juga. Nah, itulah alasannya kenapa sholat tarawih itu berbondong-bondong daripada sholat sunat yang lain. Oke, itulah pembahasan dari kita atau materi kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan berkah tentunya. Saya di sini mengundur diri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kami di Akia TV. Semoga bermanfaat dan berkah tentunya. Itulah tidak ada kata-kata yang harus kami sampaikan selain ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa. Oke, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.